Baik, kita coba soal ini ya. Kalian harus banyak latihan soal ya. Cuman saya belum sempat berikan soal. Anda punya buku bisa Anda kerjakan ya, di buku panduan yaitu Brown ya. Coba kita lihat di sini ada reaksi seperti ini. Hukum lajunya adalah kita sudah tahu V sama dengan K H3CO CH ya. Ordernya sudah pasti diketahui di sini 1 ya. Waktu parunya adalah 25 menit. Jika awalnya ada 12 gram pada dimethyl ether, ini dimethyl ether pada suhu tersebut, berapa gram yang tersisa setelah 150 menit? Di sini ada T setengah. Berarti kita cari K-nya ya, dari T setengah. Untuk order 1 ln 2 per K, berarti K sama dengan ln 2 per T setengah ya, berarti 0,693 dibagi 25. Anda dapat berapa? Nol koma 027 menit. Angkat min 1 ya, kan seperwaktu ya. Oke, kemudian Anda bisa dapat ln. Nah ini nggak harus rubah ke konsentrasinya. Kenapa? Ya, kalau Anda bagi MR-nya terus bagi volumenya sama aja nanti dapatnya ya. Jadi tetap adalah jumlah itu konsentrasi ini. Itu bisa juga jumlah, langsung masukkan aja dalam bentuk gram. Kan ditanya juga dalam gram kan ya. Jadi yang ditanya adalah yang tersisa. Saya bisa langsung ln 12 gram per AT, biar hilang minusnya ya, sama dengan 0,0277 menit angkat min 1 kali 150 menit ya, biar ln-nya hilang. Ini kita pangkat ln, bener ya. Coba Anda dapat AT-nya berapa? 0,0277 kali 150. Shift ln 4,155 ya, 63,75. 12 bagi 63,7, 5194455, 0,1882, 0,187 ya, sekitar segitu gram. Jadi Anda dapat masanya adalah 0,187 gram. Dari bagian A, berapa gram yang tersisa setelah 180 menit? Ini kita dapat 160 untuk 150 menit kan. Nah, untuk 180 menit pasti lebih rendah kan ya, daripada yang 150 menit. Pasti lebih rendah dari 0,187 gram. Ya, berarti Anda bisa cari ln dari 12 gram per AT lagi, tinggal ganti 0,0277 kali 180 menit. Oke, Anda dapat konsentrasinya adalah, atau masanya adalah sekitar berapa? Sama kayak tadi. Orde 1 pakai persamaan integral orde 1 ya, 0,0816. Jadi ini 150 menit, ini yang 180 menit. Dari bagian B, berapa persen fraksi yang tersisa dan fraksi yang bereaksi? Itu Anda bandingkan aja dari yang di awal. Yang tersisa adalah 0,0816,
Berarti 0,0816 yang tersisa dari awal 12 gram kali 100. Ini analogi aja ya, logika aja. 0,0816 bagi 12 kali 100. Berarti ada 0,68% yang sisa. Yang bereaksi berarti ya tinggal 100 dikurangi 0,68. Enggak. Ini konsep logika saja ya. 100 dikurangi 0,68 adalah 99,32%. Hitung waktu dalam menit yang diperlukan untuk mengurangi 24 mg dimetil ether menjadi 2,4 mg. Ini AT-nya, ini anolnya, ini AT-nya kan. Oke, ya K-nya ada. Yo, T-nya berapa? Yo, T-nya adalah dalam menit 83 menit. Kemudian ini, jika dekomposisi memberikan tetapan laju sekian, ini order 1 second ya, berapa persen H2O yang terdekomposisi setelah 500 second? Berapa? Ya, hitung ln AT-nya untuk 500 second berapa? Jadi kalau Anda cari di sini ln A0-nya adalah 100 per AT kan ya. Kemudian ini ya mau A itu mau ganti H3COC, H3 nggak apa-apa. Oh, Pak kenapa selalu A gitu? Mau ganti ini nggak apa-apa ya. 7,3 kali 4 kali 500. Oke, Anda dapat berapa itu? 7,3 bagi 1000 di 10.000 kali 500 shift ln per 1,44 ya. Kemudian tinggal 100 dibagi answer 69,419 ya. Jadi sekitar 69,419. Ini yang sisa. Nanti yang terdekomposisi, yang bereaksi 30%, sekitar 30,6% ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya. Jadi dengan hukum laju atau suatu reaksi, kita dapat menghitung laju reaksi untuk konsentrasi reaktan yang diketahui, kemudian menurunkan persamaan yang menyatakan konsentrasi reaktan sebagai fungsi suhu. Nah, ini yang kita akan coba pelajari hubungannya dengan fungsi suhu. Dengan adanya kenaikan temperatur, laju reaksi itu juga akan meningkat ya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi salah satunya adalah temperatur, konsentrasi, kemudian ada juga sifat fisik dan kimia reaktan. Jadi dari sifat fisik dan kimianya makanya ada disebut luas permukaan ya kalau di SMA ya. Jadi kalau permukaannya besar, nah, interaksinya juga besar ya, untuk bisa lebih cepat reaksinya. Karena sifat fisik dan kimia ini kalau misalnya dia butuh temperatur tinggi untuk terurai, berarti lajunya juga lambat. Kalau temperaturnya rendah,
Nah, dia lebih cepat berarti kan, ya, dinaikin temperaturnya langsung dia terurai, misalnya lajunya juga bisa cepat ya. Kalau di SMA bilang luas permukaan namanya ya. Kemudian ada yang keempat adalah faktor orientasi reaktan berinteraksi satu sama lain. Jadi ada faktor orientasi, jadi misalnya dia mau bertumbukan berinteraksi satu sama lain. Mungkin dia berinteraksinya seperti ini, ada berinteraksi ke sini atas ke bawah, ada berinteraksi dari bawah ke atas, ada juga berinteraksi dari kiri ke kanan. Nah, interaksinya seperti apa? Itu orientasinya yang perlu dilihat. Kalau orientasinya bisa bereaksi pada suatu tempat yang sisi yang spesifik, ya, nanti dia bisa lebih cepat bereaksi. Ya. Kemudian katalis. Katalis ini adalah akan menurunkan energi aktivasi. Dengan adanya energi aktivasi, itu energi yang dibutuhkan agar bereaksi yang satu dengan yang lain atau reaksi tersebut bisa menghasilkan produk kan. Nah, ada catatan, yaitu yang pertama, orde ke-0 untuk reaktan tidak ada efek pada laju awal. Kenapa? Karena untuk orde 0 terhadap konsentrasi reaktan lurus kan, tidak ada pengaruh dari laju awal, lajunya tetap. Terus kekonstanan waktu paruh hanya baik pada orde pertama, dan Anda bisa cari K. Jadi kalau misalnya 0 20 menit, ini misalnya waktu ya, second gitu ya, 0, 20, 30, 40, 50, 60, terus 50 lah, 50, terus ini 60. Nah, ini ada konsentrasi misalnya untuk 0 500, kemudian ini turun jadi 400 ya, ini jadi untuk 3,5, ini jadi 2,5, kemudian ini jadi 200, kemudian jadi 150, ini 50 misalnya ya. Nah, ini setengahnya, 100 bagi 125. Nah, kalau misalnya 15 ya, jadi ini turun, ini 125 ya. Kalau misalnya ini 15, berarti kan seperempatnya mungkin dia harganya 375 gitu ya. Jadi dia turun, ini seperempatnya, ini setengahnya, nanti ini seperdelapannya misalnya. Seperti itu. Jadi kalau dia turun terus dan ada polanya, itu pasti orde 1. Tapi paling exact ya Anda harus cari yang kuantitatifnya dari persamaan laju integral orde 1. Oke, kita masuk ke yang berikutnya adalah energi aktivasi dan hubungan temperatur dengan laju reaksi. Pada umumnya, laju reaksi meningkat dengan meningkatnya temperatur ya. Jadi kalau ada laju terhadap temperatur, dia akan meningkat. Dan di sini ada namanya teori tumbukan. Postulat dari teori kinetik molekul gas. Jadi molekul-molekul gas kalau dia misalnya bertumbukan satu sama lain, ya, dia akan terjadi reaksi. Semakin banyak tumpukan antara molekul-molekul tersebut, semakin dia bisa cepat bereaksi. Reaksi kimia terjadi sebagai akibat dari tumbukan di antara molekul-molekul yang bereaksi. Dan laju reaksi ini melihat adalah jumlah molekul yang bertumbukan per detik atau frekuensi molekul yang bertumbukan. Nah, kalau misalnya ada suatu reaksi seperti ini, A tambah B menjadi produk. Ini A yang abu-abu, ini B. Ketika A dinaikkan 2 kali lipatnya, peluang untuk bertumbukannya juga semakin besar. Ketika B dinaikkan 2 kalinya, juga potensi untuk bertumbukannya semakin besar. Kalau dua-duanya dinaikkan,
maka potensi bertumbukannya juga sangat besar ya. Jika hukum lajunya seperti itu, dan 3 syarat harus dipenuhi agar terjadi reaksi saat bertumbukan. Reaksi itu harus bertumbukan, dan energi tumbukan harus cukup besar untuk memutuskan ikatan. Orientasi tumbukan harus tepat. Nah ini yang tadi ya, agar ikatan baru bisa terbentuk. Misalnya ada NO2Cl. Ini ada reaksi, ada NO2Cl gabung dengan Cl. Saat dia bertemukan dengan O, dia tidak bereaksi. Nanti salah orientasinya. Tapi kalau dia bertemukan dengan Cl, ini akan lepas. Jadi NO2 dan Cl2. Gitu ya. Di NO2 dan Cl2. Jadi orientasi, energi tumbukan, dan reaksi harus bertumbukan. Nah, agar terjadi reaksi perlu adanya redistribusi. Jadi saat bertumbukan ada energi kan yang dilepaskan ya. Nah, distribusi energinya agar cukup memutuskan ikatan pada molekul-molekul bereaksi. Jadi energinya itu akan dipakai untuk mencapai kestabilan, bisa memutuskan atau tidak. Ketika molekul bertemukan, sebagian dari energi kinetik diubah menjadi energi vibrasi. Jadi saat dia bertemukan, ikatannya ini akan mengulur gitu ya. Karena akan ada dorongan gitu ya antara Cl dan O bertumbukan, tapi ternyata dia tidak bereaksi O dengan Cl. Nah, jika energi kinetik awal cukup besar, tumbukan molekul akan menghasilkan vibrasi yang kuat dan memutuskan ikatan kimia. Dan di sini dia akan perlukan energi aktivasi, di mana energi minimum di atas energi kinetik rata-ratanya harus dimiliki oleh reaksi-reaksi yang bertumbukan agar terjadi reaksi. Jadi agar terjadi reaksi, dia harus menghasilkan energi di atas energi geraknya saat dia bertumbukan. Saat dia bergerak kan dia ada energi kinetik. Saat ada energi kinetik saat dia bertumbukan, ini yang misalnya, kemudian ini A, ini B. Saat dia bertumbukan seperti ini, di sini akan ada energi vibrasi. Jadi ada ulur gitu kan. Sama kamu bertumbukan juga kan ada vibrasinya juga kan, dan nggak kelihatan ya antara molekul satu dengan yang orang yang satu dengan yang lain. Nah terus tumbukan ini masih vibrasi memutuskan ikatan kimia. Nah, kalau di sini dia lebih kuat ya, dari energi kinetiknya, itu disebut energi aktivasi, sehingga dia bisa bereaksi, terjadi reaksi pemutusan atau penggabungan ikatan. Dan ketika molekul bertemukan, molekul tersebut membentuk kompleks teraktivasi atau keadaan teraktivasi. Jadi kalau misalnya ini A dengan B, nah dia bertumbukan, kompleks teraktivasinya namanya AB. Kita simbolkan bintang gitu ya. Nah, antara berikatan atau putus, atau menjadi senyawa baru, jadi C gitu ya. Nah di sini ini namanya keadaan transisi. Nah energi aktivasi itu pasti dia membutuhkan untuk bereaksi. Saat dia bergabung, kemudian dia turun. Nah dalam suatu laju reaksi terhadap hubungan temperatur pasti dipengaruhi oleh reaksi melepaskan kalor atau menyerap kalor ya, reaksi eksoterm atau endoterm. Nah saat dia ini bereaksi menjadi keadaan transisinya, ini produk, ini reakan. Nah di sini A sama B bertemu. Nah saat di sini A dan B membentuk kompleks transisi, kompleks teraktivasi paling tinggi, optimum.
kemudian dia menjadi produk C dan D. Nah, kalau Anda lihat energi aktivasi reaktan, EA reaktan ya, ini lebih kecil daripada energi aktivasi produk. Nah, lihat ini reaktan segini, produk besar sekali ya. Ini EA reaktan, ini EA, produk. Ya, reaktannya lebih kecil dari EA produk. Anda lihat. Nah, dalam hari ini energi aktivasinya berarti kan segini ya. Nah, kalau energi aktivasi reaktan sama dengan energi aktivasi produk kan di sini. Nah, di sini EA reaktan sama dengan EA produk kan. Ya. Tetapi ada sebagian dilepaskan sebagai panas. Jadi kenapa energi aktivasi produknya tambah? Karena ada penambahan delta H. Ya, jadi ini delta H-nya negatif. Kenapa? Karena dia ada penambahan energi dia melepaskan selain energi aktivasi. Harusnya kan masuk, keluar kan di sini. Nah, di sini dia keluar lagi. Berarti ada energi yang dilepaskan. Delta H-nya negatif. Activation energy is the combined kinetic energy that the colliding particles must have for the reaction to occur. Jadi di sini tumbukan partikel pasti terjadi, dan di sini kondisi optimumnya. Namun saat menghasilkan produk, energinya dihasilkan lebih besar gitu ya, berarti ada energi yang dilepaskan. Ini kita sebut delta H negatif. Ini potensial energi terhadap jalannya reaksi. Jadi jalannya reaksi kemudian menjadi produk. Ini biasanya keluar di ujian, menggambarkan dia jalannya reaksi terhadap energi aktivasinya ya. Jadi kalau dia melebihi energi aktivasi di produknya, dia akan melepaskan energi. Beda halnya kalau dia endoterm. Kalau endoterm, dia butuh energi yang sangat besar, melebihi energi aktivasinya. Ini energi aktivasinya kan segini. Benar? Nah, ini energi aktivasi produk reaktan. Ini energi aktivasi produk. Nah, kalau kondisi endoterm, energi aktivasi reaktan akan lebih besar daripada energi aktivasi produknya. Jadi kalau Anda bisa gambarkan, bisa tahu yang mana positif, mana negatif. Jadi ada penambahan energi di reaktan, sehingga delta H-nya positif. Nah, sebagian energinya berasal dari energi panas untuk bisa bereaksi mencapai optimumnya. C dan D. Nah, kalau ada katalis, ini akan turun. Jadi misalnya kalau ada katalis, reaksinya akan mungkin jadi kalau ada katalis biasanya akan jadi lebih rendah ya. Kalau tanpa katalis mungkin seperti ini. Ini tanpa katalis, ini dengan katalis. Jadi karena dia menurunkan energi aktivasi. Cuman polanya Anda harus ingat, ini pola untuk endoterm, ini pola untuk eksoterm. Pokoknya kalau eksoterm energi aktivasi produknya lebih
besar ya daripada energi aktivasi di reaktan. Jadi kalau ini ada nanti soal ada gambar energi terhadap jalan reaksi ya. Kalau ada katalis dia jadi gini. Kalau tanpa katalis seperti ini. Ya, katalis itu akan membuat dia menjadi dua reaksi. Jadi satu ini menghasilkan satu puncak ini satu reaksi. Jadi kalau ada dua, jadi berarti ada katalis di sini, berarti ada tahap reaksi. Seperti itu. Contoh yang waktu Anda praktikum ya. Untuk praktikum kan ada penggunaan katalis ya. Nah, reaksi dekomposisi H2O2. Masih ingat reaksinya? H2O2 tambah Ki kan ya. Nah kemudian dia jadi IO3 minus tambah H2O ya. Kemudian IO3 minusnya bereaksi lagi dengan H2O2 menghasilkan, biar lebih lowong lagi ya, ganti. Contoh ini kan karena dekomposisi H2O2 kan eksoteram ya, jadi saya tulis di sini tambah Ki. Sebenarnya yang bereaksi adalah I minusnya ya. Apa maksudnya yang katalisnya adalah I minusnya? K-nya sebenarnya yang spektator saja. Jadi H2O liquid ya, tambah IO3 minus kan. Nah nanti IO3 minusnya ini akan bereaksi dengan H2O2 ya, menghasilkan H2O dan O2. Nah ini katalisnya diproduksi kembali. Jadi sebenarnya katalis itu bereaksi, bisa bereaksi dengan reaksi, tapi dihasilkan lagi di produknya. Dan IO3 ini minus, IO3 minus ini kita sebut sebagai zat antara. Nah dengan adanya katalis I minus, misalnya ini H2O2 ya, saya langsung ganti H2O2 yang terurai tadi, ini H2O2 yang teraktivasi, ini akan menjadi H2O dan O2 ya. Jadi reaksi totalnya kan ini kalau ini habis, ini nggak ada. Jadi reaksi totalnya adalah 2H2O2 ya, tambah I minus, katalisnya tetap ditulis 2H2O plus O2 gas plus I, seperti itu ya. Jadi ini sebagai katalis. Kalau tidak ada katalis dia seperti ini, jadi H2O plus O2 kan. Nah, kalau ada katalis dia akan jadi dua sih. Ini reaksi pertama, saya simbolkan ini reaksi kedua. Jadi ini reaksi pertama, di sini aja. Ini reaksi pertama, ini reaksi kedua. Gitu ya. Jadi awalnya dia besar, dengan penambahan I katalis Ki, dia akan jadi lebih rendah. Ini tanpa katalis ya, yang titik-titik itu.
Oke. Ini tanpa katalis. Nah, yang di bawah ini dengan katalis. Ya. Seperti itu. Reaksi endoterom tadi ya. Tanpa katalis dan dengan katalis. Nah, kecepatan molekul digambarkan dengan distribusi Maxwell biasanya karena molekul-molekul dengan energi tinggi lebih banyak terdapat pada temperatur tinggi. Energi tinggi lebih banyak pada temperatur tinggi. Laju pembentukan produk juga lebih besar pada temperatur tinggi. Jadi kalau misalnya T1, ini T2, nah ini molekulnya kita lihat dengan energi kinetiknya. Semakin besar energi kinetiknya, untuk temperatur yang tinggi, dia menghasilkan jumlah molekul yang juga cukup besar. Karena dia butuh energi tinggi kan. Nah kalau energinya temperaturnya rendah, molekulnya yang dihasilkan sedikit. Ini baik karena dia dibutuhkan energi kinetiknya kan. Energi kinetik harus melebihi energi kinetiknya, itu disebut energi aktivasi. Nah, energi aktivasi bisa dihitung dari persamaan Arrhenius, di mana K itu adalah konstanta Arrhenius. K itu adalah tetapan laju. Ya, orde berapa terserah. Orde pasti 0, 1 dan 2. R-nya adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. EA itu adalah energi aktivasi, jadi Anda bisa cari energi aktivasi dari sini. T-nya itu dalam Kelvin. Ya, dan A adalah faktor frekuensi tumbukan. Kalau saya lonkan, saya akan dapat persamaan seperti ini. Ln K sama dengan ln A. Ini R-nya saya belum bawa ke sini. Ini A per R per T dan plus ln A. Nah, ini bisa jadi suatu persamaan garis. Jadi kalau saya masukkan ke persamaan garis, ada data K-nya berapa, Anda masukkan di sini ln K-nya. Di sini adalah seperti T-nya. Ya, kalau tetapan laju kan akan berbanding lurus terhadap temperatur. Semakin besar tetapan lajunya, T-nya juga tinggi. Nah, kalau misalnya ini ln K terhadap seperti T, harusnya kan ini eksponen ya, jadinya turun. Nah, ini Anda dapat Y sama dengan MX plus C-nya. M-nya adalah minus EA per R. Anda bisa dapat EA-nya. Contoh soal, ada reaksi seperti ini pada 5 temperatur yang berbeda, data diperoleh pada tabel berikut. Tentukan reaktivasi kilojoule per mol, reaksi merupakan order 3/2. Nah, Anda tidak belajar ya order 3/2, 1, 2, dan 0 ya. Tapi kalau untuk nilai K, untuk mencari energi aktivasi ya bisa-bisa saja, karena K-nya dicari kan, K-nya ada semua kan ya, T-nya ada. Anda tidak mencari order di sini, Anda cari energi aktivasi dengan aliran K, tetapan laju dan temperatur. Di sini Anda dapat ln K dengan sepertinya. Kemudian akan Anda dapat suatu slope-nya. Sini Y sama dengan MX plus C. Linear ya, MX plus C, dan R kuadratnya adalah 0,999, sehingga akan dapat energi aktivasinya Anda dapat sekian. Ya, ini slope-nya min EA per R, jadi minus kali minus jadi positif, kali aja R-nya ya, Anda dapat EA seperti itu. Nah, kalau Anda membandingkan, bisa saja Anda membandingkan dua titik kayak tadi ya, ini sama ini, kemudian ini sama ini, tapi ini nggak ada ke awal, nggak ada waktu awal ya, nggak ada laju awal. Kalau ini Anda bandingkan ini sama ini, bandingkan aja dua titik seperti ini, Anda bisa pakai persamaan seperti ini. Ln K1 sama dengan ln A min EA per RT1, ln K2 sama dengan ln A min EA per RT2. Ya,
akan dapat EA yang sama gitu ya. Kalau yang tadi kan, kalau yang orde reaksi kan K-nya yang sama. Nah, di sini Anda akan dapat suatu persamaan ln K1 per K2 sama dengan EA per R seperti 2 min seperti 1. Atau kadang ada di buku ln K1 per K2, berarti ini adalah minus ya. EA per R seperti 2 min seperti 1. Jadi kenapa minus? Karena ini dibalik. Sorry, ini jadi K2 per K1 ya. Seperti itu. Jadi Anda bisa pakai ini atau ini. Ya, saya taruh di sini aja lah. Ini ln K2 per K1 min EA per R seperti 2 min seperti 1. Seperti itu ya. Jadi bisa ini pakai minus, ini enggak. Contoh, konstanta laju untuk suatu reaksi orde 1, K-nya sekian. Tentukan konstanta laju pada 350 Kelvin jika besar energi aktivasinya sekian. Anda masukkan ln K1 per K2 ya, EA per R. Ingat ini joule ya, kalau dia kilojoule rubah dulu ke joule ya. Seperti 2 min seperti 1, Anda dapat K2 nya 0,702 sek. Yo, ini pasti keluar ya. Anda cari energi aktivasi atau T nya atau K nya atau tetapan lajunya. Diketahui nilai K pada 25 derajat Celcius 4,61 10 ini K-nya 50 derajat sini sekian, itu energi aktivasinya. Oh tadi cari K-nya ya. Berarti ini 298 Kelvin. Dan yang satunya adalah 323 Kelvin. Nah, di sini Anda bisa dapat ln K1 per K2 sama dengan EA per R seperti 2 min seperti 1. Oke. Nah, saya mau pakai yang K2 per K1 boleh gitu ya. K2 per K1 min EA per R seperti 2 min seperti 1. Anda dapat di sini EA-nya adalah 207,6 Joule per mol. Ini harus Anda coba ya. Kalau enggak, ini harus Anda coba kurang dari 3 menit. Pakai kalkulator Anda. Jadi untuk reaksi sederhana, faktor frekuensi dalam persamaan Arrhenius tadi dapat disamakan dengan frekuensi tumbukan di antara spesies yang bereaksi. Jadi tadi yang A-nya ya, kan K sama dengan A, E min EA ya, per RT. Nah ini adalah faktor frekuensi. Seberapa besar, seberapa sering dia bertumbukan. Nah, faktor orientasi harus diperhatikan kalau misalnya untuk reaksi-reaksi yang kompleks. Jadi ini faktor frekuensi biasanya kita kalikan juga dengan P, namanya faktor orientasi. Ini faktor orientasi yang tidak memiliki satuan nilainya antara 1 biasanya kalau ini ya, kalau dia bisa bereaksi. Misalnya ini 1, koefisiennya 1, jadi nilainya 1. Sampai 0,1046 atau lebih kecil untuk reaksi yang melibatkan molekul. Jadi langsung biasanya ini konstanta sudah ada harganya, A-nya juga sudah ada harganya. Oke, kemudian contoh energi aktivasi suatu reaksi jika tetapan laju K 2 kali lebih besar daripada tetapan laju reaksi pada suhu 25 derajat Celcius. Ini 298 Kelvin. Ini 313 Kelvin. Nah, ln K1 per K2 EA per R. Kalau ada soal seperti ini,
Anda cuma melihat dia berapa kalinya lebih besar dari yang awal kan. Jadi pada 40 derajat ini T1, ini T2, 2 kali lebih besar daripada tetapan laju yang ini. Jadi kalau Anda bilang 2 kali lebih besar dari yang awal, berarti ini T2 ya, ini T1 benar dari awal kan ya. Berarti ini K1, berarti ini 2 kalinya dari K1. Coret kan, jadi longnya setengah. T2 nya adalah berapa? 313, dan ini adalah 298 ya. Karena 2 kali lebih besar, temperaturnya juga naik ya. Logis ya. Oke, di sini Anda dapat energi aktivasinya berapa? Ayo. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, jawabannya adalah 35,834 kilojoule per mol. Oke, coba Anda kerjakan ini. Ini soal UP ya. Hubungan antara konsentrasi gal ClO terhadap waktu yang disajikan dalam tabel berikut. Ini ClO-nya segini. Reaksi ini adalah order 2 ya. Buktikan saja kalau misalnya dia terbukti 1/A T kemudian naik. Nah ini order 2. Nah dan linear R kuadratnya 0,99. Anda bisa dapat. Ternyata benar ya. Dia order 2. Anda buktikan dengan seperkonsentrasi ClO terhadap waktu. Kemudian nilai tetapan lajunya Anda dapat adalah gradiennya. Ini sama dengan mx plus c. Ini gradiennya adalah k, bukan min k ya. Kalau min k dia min kt ya. Karena ini kan seper order 2 itu at min seper a0 sama dengan kt ya tadi. Tentukan konsentrasi ClO 4 detik ya, waktu 4 detik ya. Anda ambil A0-nya ini kan, Cl A0-nya ini, T-nya ini, K-nya ini ya. Satuannya apa ini? Seper ms. Kemudian bila diketahui penurunan temperatur max 10 derajat Celcius mengakibatkan tetapan laju berkurang 2 kali lipat. Berarti berkurang 2 kali lipat kan berarti setengahnya ya. Jadi Anda nanti kalau misalnya berkurang berarti setengah dari
K1 kan, A per R seperti 2 min seperti 1. Nah, Anda dapat ln 2 jadinya kan, EA nya Anda dapat segini. Nah, kalau Anda bisa soal UP, seharusnya ujian 2 untuk kinetika Anda bisa, karena UP itu kan standar ya, soal-soalnya seperti ini. Mungkin kalau soal ujiannya bisa jadi sama, ada polanya seperti ini, bisa jadi juga ada gambar grafik. Nah, Anda nanti pilih mana yang mana ordernya gitu ya, dari grafik, atau membuat grafik seperti ini juga bisa. Tuliskan reaksi dan kalau misalnya reaksi ini, suatu larutan C25I ditambahkan OH- menjadi C25OH dan I-, memiliki energi aktivasi sekian, faktor frekuensinya diketahui. Kalau reaksinya berarti C2H5I ditambah OH- menjadi C2H5OH tambah I- ya. Ini reaksinya. Oke. Hukum lajunya adalah V sama dengan K kali C2H5I dengan OH-. Benar? Ordernya belum tahu ya. X. Nah, kalau prediksikan konstanta laju reaksi ini pada 35 derajat Celcius, ada faktor frekuensi, Anda bisa cari K sama dengan A E min A per RT kan ya, sama dengan 2,10 kali 10 pangkat 11. Kemudian E sama dengan 86800 Joule per mol per 8,314 mol Kelvin kali berapa suhunya? 35 tambah 273 308 Kelvin ya. Nah, Anda dapat berapa eksponen dari ini? Anda dapat sekitar hasilnya adalah 3,99 kali 4 molar in 1 S min 1 kan, dia order 2. Kalau satuannya ini sudah sangat membantu ya ordernya ya, karena ini joule per mol Kelvin habis semua di sini kan, ini habis semua EA per RT kan joule per mol Kelvinnya habis ya. Jadi ini order 2. Kemudian jika diasumsikan reaksi ini order 1, diasumsikan ini order 1 untuk masing-masing reaktan. Berapa laju awal pada suhu tersebut jika larutan KOH dalam etanol dibuat dengan melarutkan 0,335 gram KOH dalam etanol membentuk 250 ml larutan dengan cara serupa. Larutan etanol membentuk 250 ml larutan. Ya udah, ini Anda dapat berapa. Anda reaksi pembatas dulu ya. Di C2H5I tambah OH- mula-mula bereaksi sisa ya, kemudian C2H5OH tambah I-. Nah, di sini Anda berapa mol, ini berapa mol ya, tinggal dibagi MR-nya, ini dibagi MR-nya, ini dibagi MR-nya. Kemudian nanti mana yang habis, mana yang sisa ya. Tapi dimintanya adalah kalau diasumsikan reaksi order 1 untuk masing-masing reaktan. Berarti kalau masing-masing reaktan order 1, V sama dengan C2H5I 1 sama OH- ya 1. Ya udah, kalau kayak gitu cari konsentrasinya. Anda dapat molnya. Usah reaksi pembatas.
terlalu maju. Kalau reaksi pembatas bisa saya cari berapa mol yang ada di C25OH kan. Kalau cari berapa laju di C25OH kan Anda dapat berapa mol, ada berapa mol, mana yang habis, mana yang sisa, kemudian Anda dapat berapa mol di sini. Ya, dibagi volume totalnya ada 500 mili. Nah, Anda dapat konsentrasi C25OH kan berapa. Nah, kalau lajunya tinggal dibagi waktunya berapa menit gitu ya. Nah, kalau ini kan Anda dapat molnya masing-masing mula-mula ya. Kemudian dibagi 500 atau 0,5 liter bagi 0,5 liter. Masukkan ke sini. Oh, jangan lupa dikali K. K-nya ada. Yang dicari K ya. Berapa laju awal? Berarti V kan ya. V K-nya adalah order 1 harusnya punya. Oh ya, Anda cari K-nya harusnya masukkan yang bukan ini, karena ini K order 2 ya. Oh ya benar, order 2 kan totalnya 2 ya. Totalnya 2 berarti K-nya ini benar. Nah, maksudnya K-nya ini. Maksudnya ini order totalnya K-nya 2 ya. Kan masing-masing reaktan ordernya 1. Berarti totalnya 2 kan. Berarti laju ini, reaksi ini memang berjalan sebagai order 2. Reagen mana yang menjadi reaksi pembatas, Anda masukin saja mana antara KOH atau C25I. Kemudian energi aktivasi tidak berubah, hitung konstanta laju pada suhu 50 derajat Celcius. Berarti energi aktivasinya sama. K2-nya Anda cari, T2-nya 50 derajat Celcius, T1-nya adalah 35 derajat Celcius. Anda bisa cari semua yang dapatnya ini. Reaksi pembatasnya adalah KOH dan konstanta laju 2-nya adalah ini. Seharusnya kalau makin naik semakin cepat kan ya suhunya, konstantanya juga semakin cepat, semakin besar ya. Ini K1, ini K2. Oke, ini volume totalnya jangan lupa ya 500 ya, atau 0,5 liter. Oke, kira cukup untuk energi aktivasi, perubahan temperatur dengan energi aktivasinya. Kemudian ini ada bahasan yang terakhir yaitu katalis. Dia saya bilang bahwa katalis menurunkan energi aktivasi ya. Kalau misalnya dia di sini jalannya reaksi terhadap energi ya. Kalau ada katalis dia akan, misalnya dia eksoterm, dengan adanya katalis dia seperti ini. Tanpa katalis, dengan adanya katalis dia bisa jadi lebih rendah ya, seperti itu. Dan reaksinya bisa jadi lebih dari 1 karena ada penggunaan katalis. Fungsi katalis adalah menggunakan energi aktivasi. Dia mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Jadi artinya dia sebagai zat antara. Kenapa tidak ikut bereaksi? Karena reaksinya tadi saya bilang dia bereaksi kemudian dia dihasilkan kembali kan ya. Tapi mempercepat reaksi tapi dia tidak ikut bereaksi, artinya dia tidak menghasilkan produk gitu. Yang dihasilkan dia tidak menghasilkan, dia akan dihasilkan kembali. Artinya dari prosesnya dia tidak menghasilkan tidak bereaksi menghasilkan produk baru dengan katalis gitu maksudnya. Ya. Kemudian dia bisa muncul di dalam hukum laju. Jadi tadi kalau H2O2 tambah I jadi H2O tambah IO3 minus. Nah ini kalau dia bereaksi lagi dengan IO3 minus kan dia jadi H2O 2 kan. Reaksi totalnya adalah 2H2O2 tambah I minus. Kalau tidak ada katalis, energi aktivasinya akan besar untuk dia terurai menjadi H2O dan O2 ya.
Nah, hukum lajunya ini bisa kita sebut A, H2O2 dan I. Jadi dia bisa masuk dalam hukum laju. X itu ya. Bisa heterogen atau homogen. Nah, katalis itu bisa heterogen atau homogen. Bedanya apa? Kalau heterogen, reaksi dan katalis fasanya sama, fasanya berbeda. Kalau homogen, katalis dan reaksi dan katalis fasanya sama. Ya, di aquos heterogen berarti berbeda fasanya. Katalis heterogen misalnya ini ada padatan, ya, kemudian ada gas. Nah, saat ada H2 sama N2 masuk, awalnya dia berjauhan, saat dia menempel di dalam katalis heterogen, di teradsorpsi ya, di permukaan, jaraknya semakin dekat sehingga dia lebih cepat bereaksi menjadi NH3. Jadi saat N2 tambah H2 ini kemudian menjadi NH3, ini ada katalis. Biasanya katalisnya logam Pd gitu ya, untuk mempercepat dia bereaksi. Nah, saat dia terdesorpsi, dia akan lebih cepat bereaksi menjadi NH3 daripada dia bertumbukan mencari orientasi yang baik gitu ya. Langsung saja ditumbuhkan, diadsorpsi oleh katalis, kemudian bertemu menjadi suatu produk NH3. Nah, kalau katalis homogen, nah homogen ini dia biasanya katalisnya adalah asam ya. Jadi dia bereaksi, kemudian nanti dihasilkan kembali. Jadi penata ulangan, kemudian menghasilkan kembali. Nah, ini contoh tadi ya, potensi energi terhadap jalannya reaksi. Jadi ini tanpa katalis, dan saat ada katalis asam, dia ada beberapa kali puncak teraktivasi. Interaksi fasi pertama, interaksi fasi kedua, interaksi fasi 3 ya, hanya lepas sehingga dia energi aktivasinya sangat turun. Tapi akan menjadi 3 tahap. Ini tahap pertama, kemudian ini tahap kedua. Ini tahap pertama ya, sorry, ada reaktan ada produk 1 tahap ya. Kemudian ini tahap kedua, dan ini tahap ketiga. Jadi kalau kita lihat ini reaksi pertama, ini reaksi kedua, dan ini reaksi ketiga. Ya. Jadi kalau misalnya ada fase yang sama dalam reaktan, manakah ini ada jalur katalitiknya, jika ada suatu reaksi ada jalur katalitiknya ini, dan ada pembentukan katalis kembali. Nah, di sini mana yang menjadi zat antara NO, SO3 dan SO2. Jadi NO, SO3 dan SO2 ini sebagai zat antara. Zat antara itu dihasilkan kemudian dipakai kembali untuk bereaksi. Nah, kalau katalis dipakai kemudian dihasilkan kembali di akhir. Digunakan dalam tahap awal dan dihasilkan kembali dalam tahap berikutnya. Oke. Kinetika reaksi kimia selesai.